Buah-buahan merupakan sumber makanan yang kaya akan vitamin, mineral, dan serat. Buah juga sangat bagus dikonsumsi setiap hari sebagai bagian dari asupan nutrisi. Tetapi berbeda bagi mereka yang mengalami gagal ginjal kronik atau pasien cuci darah. Bagi mereka yang mengalami gagal ginjal kronik, buah merupakan racun bagi tubuh mereka. Kenapa demikian? Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Penyakit ginjal kronik adalah keadaan di mana ginjal mengalami kelainan struktur atau fungsi yang sudah berlangsung lebih dari 3 bulan. Penyakit ini bersifat sangat cepat ke arah perburukan karena sifat ginjal yang tidak bisa memperbaiki fungsinya seperti keadaan normal kembali. Tingkat kerusakan ginjal dapat diketahui dengan pemeriksaan laboratorium, yaitu dengan mengukur laju filtrasi ginjal. Jika menurun sampai 60 ml per menit selama 3 bulan, harus segera ditangani melalui pengobatan dan melaksanakan diet sesuai anjuran dokter. Lalu apa penyebab ginjal bisa mengalami kerusakan? Ginjal mengalami kerusakan kebanyakan diakibatkan oleh penyakit penyerta yang dialami sebelumnya dan tidak terkontrol atau tidak diketahui. Berikut daftar penyakit yang tidak terkontrol yang berakibat pada gagal ginjal. 1. Kencing manis atau diabetes mellitus. 2. Tekanan darah tinggi atau hipertensi. 3. Peradangan ginjal atau glomerulonefritis. 4. Batu ginjal atau infeksi saluran kemih. 5. Kelainan autoimun seperti lupus erythematosus sistemik. 6. Kelainan ginjal bawaan seperti penyakit olihistik ginjal. 7. Penggunaan obat-obatan yang bersifat merusak struktur ginjal. Bagaimana tanda dan gejala orang menderita gagal ginjal? Di sini bisa dilihat berdasarkan stadium tingkat keparahan. Stadium 1. Fungsi ginjal tersisa 90% dan masih bekerja secara normal. Stadium 2. Fungsi ginjal tersisa 60-89% dan sudah sedikit mengalami penurunan fungsinya. Stadium 3. Fungsi ginjal tersisa 30-59% dan sudah mengalami gangguan penyaringan zat-zat sisa dari metabolisme dalam tubuh sehingga muncul beragam keluhan. Stadium 4. Fungsi ginjal tersisa 15-29% dan di sini fungsi ginjal sudah sangat rendah. Gejala sudah sering muncul seperti tidak nafsu makan, lemas, lesu, berat badan turun, mual muntah, dan gatal-gatal. Stadium 5. Fungsi ginjal tersisa di bawah 15%. Di sini ginjal hampir tidak berfungsi lagi. Sehingga zat-zat sisa dan cairan yang berlebih menumpuk di dalam tubuh. Dalam kondisi ini, seseorang sudah harus menjalani cuci darah atau hemodialisa. Berbicara tentang cuci darah, hal yang penting harus diperhatikan adalah menjaga asupan nutrisi dan cairan. Nutrisi pasien cuci darah harus memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan diet pasien gagal ginjal kronik. Pasien cuci darah harus mengkonsumsi protein hewani seperti daging, telur, daging ayam, ikan dan harus menghindari konsumsi buah-buahan. Kenapa tidak dianjurkan mengkonsumsi buah-buahan? Karena buah-buahan merupakan sumber kalium. Sedangkan kebutuhan kalium bagi yang sudah mengalami gagal ginjal kronik dibatasi 1.600 sampai 2.800 mg per hari. Lalu kenapa kalium dibatasi? Pada pasien gagal ginjal pembatasan kalium sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya ekskresi kalium, karena ada gangguan pada fungsi ginjal yang tidak bisa mengekskresikan kalium melalui urin, sehingga mengakibatkan hiperkalemia, dan berakibat gangguan pada jantung yang bisa berakibat fatal. Itulah kenapa buah-buahan harus dihindari atau tidak boleh dikonsumsi bagi pasien gagal ginjal kronik. Berikut beberapa buah yang tidak boleh dikonsumsi. Melon, pisang, air kelapa, alpukat, durian, nangka, dan masih banyak buah lainnya. Sahabat asal,
Mister Asal memiliki tips bagi yang memang memaksa tetap ingin mengkonsumsi buah-buahan. Kupas kulit buah lalu potong beberapa bagian kemudian cuci dengan air mengalir. Rendam potongan buah dalam air hangat dengan perbandingan 1:10 selama kurang lebih 15 menit kemudian tiriskan. Lalu cuci kembali dengan air mengalir dan buah siap dimakan. Itulah pembahasan kita tentang kenapa buah-buahan dilarang dikonsumsi bagi pasien gagal ginjal kronik. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan semua sahabat asal. Bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.